Ya, Menkeu Purbayu Sadeo menegaskan akan mengejar pihak-pihak yang sering tampil di TV maupun YouTube dan menentang kebijakan pemerintah memberantas impor ilegal balpres atau pakaian bekas. Purbaya menyebut seluruh aktivitas ilegal sudah pasti melanggar hukum. Ia tak segan memerintahkan mengambil tindakan terhadap pihak yang mendukung importir pakaian bekas ilegal. Purbaya mengingatkan bahwa larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merampungkan aturan yang akan memperkuat hukuman bagi importir ilegal, termasuk memberikan sanksi tambahan berupa denda serta memasukkan para mafia impor pakaian bekas ke dalam daftar hitam atau blacklist importir. Ia menjelaskan bahwa sejak Oktober 2025, pemerintah menyadari bahwa negara justru mengalami kerugian jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan pakaian ilegal tanpa adanya denda. Menurutnya, proses pemusnahan pakaian bekas impor membutuhkan biaya besar, sementara para pelaku tetap tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara. Pemerintah kini menargetkan adanya penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para mafia balpres agar impor pakaian bekas ilegal tidak lagi merugikan negara. Ya, di kesempatan kali ini tentunya saya akan berbincang langsung mengenai topik ini bersama dengan Mas Hendra dan juga Mbak Hadijah. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Editor View kali ini. Gimana nih kira-kira larangan impor balpres kalau jadi diterapkan? Kan biasanya ya kalau regulasi itu dikeluarin oleh pemerintah, KPI-nya ini apa gitu ya? Karena kan tentu langsung ada efeknya. Cuman KPI-nya apa untuk bisa menentukan bahwa regulasi ini sudah tepat sasaran? Ke Mas Hendra dulu. Oke Adek, jadi sebelum saya menjawab itu, pertama saya ingin tegaskan bahwa yang namanya barang pakaian impor itu pasti ilegal. Jadi nggak disebut istilah larangan, nggak. Memang itu udah dilarang, artinya ketika dia masuk ke dalam negeri udah pasti ilegal, lewatnya lewat jalur tikus segala macam. Cuma saya ingin menggarisbawahi, fenomena ini adalah fenomena sebenarnya global ya, sindikasi global. Bahkan kalau kita tahu, awal mula kenapa sih ada pakaian bekas impor itu, awalnya kalau kita ingat, dulu tuh orang-orang Eropa tahun mungkin berapa dekade lalu, mereka tuh menyumbangkan lah pakaian-pakaian bekas mereka di rak-rak retail mereka di toko-toko di Eropa, di Korea, di Jepang itu, untuk diserahkan dibantuan ke Afrika atau ke negara-negara dunia ketiga. Tapi pada kenyataannya itu distribusinya itu mulai diperdagangkan secara ilegal oleh para mungkin mafia-mafia di global itu, termasuk di Afrika, bahkan di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia kayak gini. Nah itu akhirnya terus terjadi bertahun-tahun, bahkan Indonesia pun mungkin udah hampir 20 tahun ini memerangi barang ilegal ini sulit sekali gitu, karena memang sifatnya parsial, tidak hanya baru di cukai gitu, tapi di toko retailnya di lapangan itu yang masih belum ada penegakan. Nah, saya pikir memang harus komprehensif penanganannya sih gitu sih. Tapi kira-kira KPI-nya apa nih Mas ketika nanti akhirnya benar-benar sudah ditegaskan gitu ya untuk ini ya mungkin KPI-nya nanti pelan-pelan ya, ketika nanti itu mulai ditertibkan ya, artinya pedagang-pedagang yang ada yang bilang datanya hampir 1 juta pedagang pakaian bekas itu, ya nanti dia harus berimigrasi ke pedagang yang sifatnya yang legal atau pakaian-pakaian baru gitu, karena gimana pun itulah parameternya, karena kalau seandainya itu nanti pakaian baru mulai bertumbuh lagi, industri pun nanti akan mengelihat lagi gitu saya pikir gitu. Tapi kan kalau kita ketahui ya mungkin ya Mbak Hadijah, sebenarnya kan kalau misalnya ini sudah ilegal itu sudah pasti, berarti kan sejauh ini di lapangan pengawasan itu masih sering bocor. Ya kan? Berarti kan memang itu pain point utamanya, bottleneck utama mengapa ini masih ada gitu ya. Walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hendra sendiri, memang ini terjadi di belahan global manapun. Tapi di satu sisi ya memang industri lokal, industri domestik itu juga sudah jadi korbannya. Berarti ke depannya indikator pertama yang harus kita lihat di beberapa waktu ke depan apa nih ketika akhirnya ini akan dipertegas lah larangan ini? Oke, kalau dari sisi Kementerian Keuangan atau Bea Cukai mungkin secara jelas adalah angka dari penangkapannya atau penindaklanjutannya terhadap peraturan ini gitu. Kemudian dari sisi balik lagi Pak Purbaya merilis kebijakan ini, atau sebenarnya bukan merilis ini kebijakan lama, tapi menegaskan kembali dan menindak dengan tegas terkait dengan pakaian impor ilegal ini adalah karena beliau ingin mendorong daya saing dari industri lokalnya, industri tekstil lokalnya, dan dalam tanda kutip menyelamatkan industri tekstil dalam negeri gitu, yang saat ini memang mungkin tengah terpuruk. Tentu saja kemudian dari sisi industrinya diharapkan nanti ada penciptaan lapangan kerja lagi, industri tekstilnya bisa bangkit lagi, dan kita bisa berjaya minimal di tanah air terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misalnya kita berusaha membandingkan ya dalam hal
produksi domestik sama produksi luar. Selama ini kan sebenarnya industri tekstil kan dalam negeri dianggapnya itu bukan kalah kualitas ya Mbak ya, tapi Betul. kalah harga. Ya. Apa kira-kira strategi tercepat gitu yang bisa dilakukan agar brand lokal bisa langsung ambil momentum tanpa perlu edukasi pasar yang berkepanjangan. Jadi maksudnya short term dan short win-nya nih kira-kira strateginya apa gitu ke depannya kalau nanti benar-benar larangan ini semakin dipertegas.